Katakanlah ini ijazah Pak Jokowi di kiri saya. Yang di kanan adalah ijazah pembanding yang tidak disebutkan milik siapa. Dua hal ini diuji keidentikannya, sama atau tidak, kan gitu ya. Menurut Bung Rismon, ada permasalahan di sini. Yang pertama, apakah si pembanding ini asli atau tidak? Jangan-jangan ini sama-sama palsunya. Oke, baik, itu satu. Yang kedua, ketika menguji keidentikan, maka hasilnya harusnya prosentase. Tidak akan, boleh pakai mic tadi ya, tidak akan mungkin 100% identik. Tidak Pak, itu idealis itu nilai idealis dalam penelitian jarang tercapai persentase keidentikan sampai 100%, itu teoretik sekali. Maka biasanya dalam keilmuan seperti itu 80 sampai 90% sudah diterima di kalangan peneliti sebagai identik. Ya. Dan itu pun tidak bisa disimpulkan bahwa ijazah ini asli atau tidak. Tidak Pak, itu hanya menyimpulkan bahwa dokumen A sama dengan dokumen B. Jadi kalau seandainya lapor Polri kemarin mengatakan oleh Pak Johandani ya, Dirtipidum Polri menyatakan bahwa ijazah asli itu jump to conclusion menurut Anda? Iya, di kalangan penelitian kesimpulan. Iya, karena parameter untuk uji identik beda dengan parameter dengan uji authenticity keaslian. Tadi kalau uji identik perbandingan dia, pencocokan, kesamaan, berarti kita bicara persentase. Kalau authenticity, maka itu historik akademik, berikut juga dengan uji kimia, uji fisika. Dan untuk mengetahui usia, jenis tinta, kapan, usia kertas kapan. Jadi referensi untuk objek keidentikan itu harus dikunci dulu periodisasi itu diproduksi. Banyak cara, dan di laboratorium forensik Mabes Polri tentu mereka mengenal video spektral analyzer, bisa pakai UV untuk mendeteksi permukaan kertas dan lainnya. Dan yang paling kita bingung kemarin dari pengumumannya Pak Dirtipidum terkait dengan lembar pengesahan skripsi yang kami gugat bahwa itu produksi modern. Sejak tebakan optimis saya itu 2004-2005 menggunakan word processor Windows XP karena high dots per incinya yang tidak memungkinkan menggunakan hand press dan letter press itu sampai tercetak itu di depan dipertahankan di depan Dewan Penguji dengan kerapatan titik-titik. Itu tidak mungkin hand press itu. Kalau pakai hand press itu pasti menjadi garis. Hasil lapor kemarin disebutkan hand press. Nah, begini Bang. Nah, yang paling menurut saya tidak saintifik adalah penjelasan Dirtipidum bahwa lembar pengesahan itu diraba, dirasa, terus ada cekungan. Disimpulkan langsung produk dari hand press. Padahal produk digital ada yang menciptakan lengkungan, digital embossing. Itu menciptakan lengkungan juga. Kalau konklusi langsung diraba, dirasakan ada cekungan. Oh, ini artinya produk dari hand press atau letter press. Tanpa dilihat dulu usia kertas, permukaan kertas, senyawa kimia yang namanya lignin dan lainnya. Gitu loh. Kok bisa langsung jump into conclusion itu hand press? Baru dibandingkan kesesuaiannya dengan keterangan dari pemilik percetakan. Perabaan subjektif. Keterangan subjektif, bagaimana itu saintifik? Saintifik itu objektif. Perbandingan, kesesuaian dua nilai subjektif akan menghasilkan output yang subjektif. Berarti begitu. Menurut Anda nih ya, ini subjektif nih. Menurut Anda, apa yang dilakukan oleh Lab 4 Polri kemarin tidak ilmiah? Ya tidak ilmiah. Karena menggunakan parameter indera perasa, subjektif. Ada orang yang sering pekerja fisik. Baik. Apanya sensor rabanya kurang. Beda dengan orang lain. Makanya saya bilang harusnya kan, ya, apa yang dilakukan saintifik, repeatable, bisa diulangi orang lain, bisa di-challenge. Misalnya kita challenge hasilnya Mabes Polri di laboratorium forensik Puspom TNI. Berani nggak? Gitu loh. Kalau memang hasilnya reliable, tanpa manipulasi. Karena banyak catatan buruk manipulasi Baris Krim Polri, gitu loh. Laboratorium forensik. Di kasus Jessica Wongso, iRedsoft, software gratisan, Windows Operating System. Dipakai itu untuk memanipulasi video CCTV, kamera 1, 3, 7, 9. Untuk apa? Dibuat, dikecil-kecilkan video itu sehingga kabur. Itu laboratorium komputer forensik
Bareskrim itu Polri, pimpinan sekarang Kombes Muhammad Nur Lazar. Saya punya datanya. Mereka punya cacat manipulasi. Anda sadar bahwa Anda menyatakan ini bisa dengan gugatan? Saya punya metadatanya. iRedsock itu Windows Operating System. Sementara yang ada di DVR Telview, siapapun tahu itu. DVR Telview FD161S di Cafe Olivier, Linux based. Bagaimana software yang di Windows Operating OS di sini terpasang katanya di Linux OS. Ya, beda operating itu system. Kebohongan. Itu terjadi di Bareskrim Polri. Coba Pak Kapolri, saya tantang. Tangkap saya. Metadatanya saya pegang. Dari BAP Muhammad Nur Lazar. Itu catat. Jadi kalau kita katakan kebenaran ilmiah secara absolut dipegang Bareskrim. Who do you think you are? Kebenaran ilmiah tanpa jurisdiksi. Kebenaran ilmiah tanpa batas negara. Harus kita uji. Mulai dari hasil Bareskrim harus berani diuji di Laboratorium Forensik Pospom. Selanjutnya ke luar negeri. Kalau memang benar, kemarin reliable dan trustworthy harus berani diuji. Karena saya lihat dari secara visual saja meskipun tidak dihadirkan semua bukti-bukti itu di meja, satu pun tidak ada. Yang diklaim itu disita oleh dari SMPP 40. Disita dari UGM. Mana bentuk fisiknya? Satu pun tidak ada. Apa yang kita amati adalah ini putih, yang sini kuning. Kalau kertas yang lalu, dulu ligninnya tinggi. Gampang menguning. Kalau sekarang punya brighter. Ada senyawa kimia, optical brighter. Pertanyaannya, dengan warna kertas seputih itu, masuk akal nggak itu usia kertas 40 tahun? Berkas saya saja dosen di Universitas Mataram 20 tahun saja sudah menguning. Kenapa 40 tahun masih putih? Oke, ini jasa Pak Jokowi ya? Bukan berkas-berkas pendukung yang yang katanya dari UGM. Skripsi secara visual kan sudah bisa saya bandingkan. Berkas pendukung apa aja tuh? Skripsi kemarin? Skripsi, pembayaran SPP dan lainnya dan lainnya. Masih putih? Loh, yang tertampil. Maka karena mereka tidak mau menampilkan secara analog di depan publik, di depan wartawan, yang kita analisa adalah versi proyektor. Masih putih, harusnya kuning kan menurut Anda? Loh, sebagian dokumen kuning. Kenapa sebagian lagi putih? Maka kita analisa menggunakan image comparison. Dan itulah yang kita dapatkan. RGB-nya berbeda jauh. Jadi jangan salahkan kita menganalisa apa yang ditampilkan proyektor. Dia sendiri nggak mau menampilkan bukti fisiknya. Oke, baik. Oke, gitu Pak. Kita berikan tepuk tangan dulu untuk Bung Rismon. Pak Susno atau Bung Pitra mungkin? Oh, Bung Pitra dulu, baik, silakan. Terima kasih Bang Aiman. Ya.